Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah Daeng masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa silaturahmi lagi dengan sahabat-sahabat Daeng yang ada di sana. Saya berharap juga sahabat-sahabat Daeng di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan bareng-bareng semoga diberikan kesembuhan, diangkat semua penyakitnya baik yang medis maupun non medis ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita sakit itu apapun tidak enak, mau minum aja pahit itu rasanya, ya kan? Jadi kita saling mendoakanlah untuk yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi selalu setiap saat untuk membahas hal-hal positif tentunya. Oke. Nah, kali ini saya akan coba eh, apa ya? Memberikan pengingat buat saya, khususnya buat sahabat-sahabat yang ada di sana. Perihal pentingnya kita itu untuk mengoreksi diri ya. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu jauh kemana-mana untuk ngurusin orang lain sementara kita sendiri lupa untuk berbenah diri, lupa untuk koreksi diri ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, itu kesempurnaan cuma milik Allah semata ya. Hanya milik Allah semata. Jadi kita harus penting untuk saling mengoreksi diri, apa yang kurang di diri kita, apa yang harus kita benahi di diri kita, baik dalam hal sikap kita atau kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan terlalu jauh. Wah, si A B si B enggak. Bagaimanapun manusia itu kita tidak punya kapasitas untuk menjudge dia, ya. Karena urusannya dia sama Allah. Ya kan. Kalaupun memang kita mau ngasih pengingat boleh. Tapi jangan terlalu lebay, jangan terlalu berlebihan. Yang terkesan itu kita udah paling hebat banget, kita udah yang paling bersih banget, tak boleh begitu. Jadi kita harus betul-betul bisa memberikan edukasi itu yang mudah dia terima, jangan sampai dia sakit hati, dosa juga urusannya ya. Jadi pengingat ini betul-betul harus kita pahami, karena kalau tidak bisa fatal nanti. Karena pasti ada beberapa, mungkin walaupun tidak banyak tapi mungkin ada beberapa yang mendapatkan apa ya, bonus dari Allah ya. Bonus itu kalau menurut saya kan bukan hanya dapat kejutan spesial atau apa ya, atau dapat rezeki atau apa, musibah pun itu bonus sebenarnya. Kenapa? Itu salah satu pengingat Allah untuk mengingatkan kita. Jadi yang saya anggap ini seperti kayak kemarin waktu itu di tahun 90-an bapak saya meninggal. Saya anggap itu sebagai bonus secara tidak langsung, pengingat buat saya agar saya betul-betul bisa prepare. Kenapa? Ya saya akan meninggal juga, saya juga akan kembali, ya kan? Karena saya lihat ya bapak saya aja kembali, berarti saya juga akan kembali. Jadi saya betul-betul harus mempersiapkan diri untuk kembali, ya kembali di mana tujuan kita yang sebenarnya gitu. Jadi itu pengingat. Jadi jangan hanya senang pada saat dapat apa namanya uang, rezeki atau apapun itu. Kita pun harus tetap redo dan menerima bencana atau musibah yang kita dapatkan. Bisa jadi itu pengingat buat kita, mungkin untuk menghapus dosa-dosa kita atau tahap awal apa namanya keberhasilan kita ya kan. Karena ada juga orang usaha terus tiba-tiba bangkrut ya kan, tiba-tiba gulung tikar ya. Itu ada rencana Allah yang lain. Itu kita harus yakin itu dulu, kita harus yakin itu. Jadi jangan mudah pesimis, jangan mudah berlebihan menjudge orang lain, apalagi sampai menjudge Allah. Kan ada juga yang tadi saya membahas itu, oh, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin sedekah, saya sudah mengaji, saya sudah apa namanya puasa, tapi kok masih, nah ini berarti Anda masih lemah imannya. Jadi jangan jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Banyak yang begitu secara tidak langsung. Ini setan itu membisikkan kita, udahlah ini dulu udah begini masih. Nah itu repot itu. Jadi kita harus memperkuat dulu benteng kita ini biar setan-setan tidak mudah menggoda kita ya. Tidak seenaknya apa namanya membolak-balikkan pikiran kita ini untuk lari ke hal negatif. Akhirnya kita musyrik lah ya kan, akhirnya kita menduakan Allah lah. Karena itu tadi, merasa kecewa karena sudah melakukan segalanya tapi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau saya ini, saya itu lebih apa ya, saya selalu belajar untuk enjoy. Yang penting saya sehat ya.
saya sehat, ibu sehat, anak istri sehat, udah itu dulu prioritas. Kalau masalah ekonomi itu nanti, makanya saya tidak pernah terlalu mengeluh masalah ekonomi, jujur aja. Saya banyak utang di mana-mana ratusan juta. Saya saya kadang rezeki Senin Kemis, tapi tetap saya syukuri. Saya tidak mau berlebihan dalam menyikapi itu, karena rezeki nggak bakal ketukar, nggak bakalan ketukar itu. Jadi jangan pernah takut, Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu adil, manusianya aja kadang nggak adil. Giliran ajan dia kemana, giliran waktu sholat dia kemana. Coba giliran sholat dia banyakkan meminta, dia lupa bersyukur. Allah itu adil, manusianya aja kadang nggak adil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dia dengar ajan, masih aja dia kerja, antar aja masih ada waktu. Dia lupa kalau ajal itu tengah detik. Ya kayak gitu. Jadi kita nggak usah terlalu jauh kemana-mana kita punya pikiran atau menyalahkan si A B atau ngurusin dosa orang, jangan. Ya kan, orang bikin salah ini udah betul dia dosa, betul dia salah, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menjudge dia. Yang ada itu kita harus mendoakan dia agar bisa berbenah diri, itu yang tepat. Tapi jangan ikut-ikutan kita, rasain lu begini, lu sendiri nggak bisa. Bisa jadi itu caranya Allah untuk mengetes kita ini, bagaimana dia menyikapi manusia yang mendapatkan musibah, bagaimana caranya dia menyikapi manusia yang berbuat salah nih. Bisa jadi. Jadi kalau kita pun pakai sorban, kita pakai peci, kita pakai sarung kemana-mana, ya kan, sholatnya rajin, tapi masih begitu, ya udah mohon maaf, kamu merasa hebat di mata Allah. Itulah cara setan untuk membuat anda itu lupa anda itu siapa, gitu loh. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah kita menjudge orang, jangan. Kita cukup mendoakan aja ya. Makanya jangan terlalu sering masuk di lingkup yang sifatnya memang di situ tidak ada tidak ada faedahnya atau hanya buang-buang waktu. Kita jangan terlalu banyak membuang-buang waktu. Kita memanfaatkan waktu kita atau sisi hidup kita itu di jalan Allah. Jadi melakukan hal-hal positif ya, untuk tentunya buat kita, karena nanti kita dikubur sendiri, tidak mungkin berdua, bertiga, berempat. Keluarga nggak ikut, kita sendiri, mobil nggak ikut, motor nggak ikut, kita sendiri dikubur nanti gelap. Bagaimana cara meneranginya? Kita harus banyak mengaji, baca Al-Quran, memahami isinya, sehingga kita bisa terapkan ke lingkungan kita. Kalau kita nggak bisa mengaji, minimal kita kayak kemarin saya dikasih dengan salah satu senior saya, Pak Subhan, dikasih ini radio kecil. Di radio itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah saya ini kan lagi masih belajar mengaji nih, akhirnya di rumah itu saya putar terus. Coba, itu bukan saudara, bukan apa, tapi orang ini bela-belain mendukung saya di jalan Allah. Saya tidak surat diingatkan. Coba, itu baru teman the best tuh. Kita doakan Pak Syuban itu, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun sakit, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan Pak Syuban ini sehat walafiat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan Pak Subhan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya kenapa minta doa juga dari teman-teman, kan orang baik ini ya kan, ada namanya Pak Subhan, ada Pak Jek, ada Pak Nirfan, itu semuanya orang-orang baik saya, alhamdulillah ya. Jadi selalu memberi ruang rezeki buat saya dan juga buat keluarga dan juga buat teman-teman. Kurang berkah apa hidupnya orang. Jadi bagaimana caranya hidup kita ini bisa berkah? Kita harus banyak berbagi, kita harus banyak sharing, kita harus banyak meluangkan waktu di kegiatan-kegiatan positif, khususnya di majelis dan pengajian tuh. Jadi ini penting buat teman-teman, jangan terlalu banyak ngurusin orang lain, ngurusin diri kita aja belum tentu benar ya. Jadi kita harus betul-betul benahi diri kita. Pada saat kita sudah yakin bisa berbagi ilmu ke yang lain, baru kita keluar. Kayak saya ini, saya merasa yakin. Kenapa? Karena saya selalu ikut majelis, saya selalu ikut pengajian, saya selalu lihat di YouTube perihal edukasi atau mungkin ceramah-ceramah, itu saya copy di sini. Makanya ini kan namanya dakwah demole ini, atau warung dakwah demole ini ya. Warung dakwah demole ini saya buat memang karena copy paste banyak kan ya, karena hidup itu MLM sebenarnya, atau marketing hidup ini tuh. Kita bisa sholat, ajarin orang sholat ya kan, kita bisa sedekah, ajarin orang sedekah.
kita bisa menghindari kemaksiatan, ajarin orang menghindari kemaksiatan. Ini gitu aja. Dia mau terima mau nggak bodo amat, karena urusan kita bukan sama dia, urusan kita sama Allah. Tapi untuk mendapatkan pahala yang banyak itu kita harus banyak interaksi dengan ciptaan Allah, mau manusia atau bukan ya. Kita harus lakukan, misalkan sama binatang, apa kucing atau apa, itu kita lakukan. Ikan ya, kita jangan sampai beli ikan tapi nggak dikasih makan, jangan sampai punya kucing dari dikasih makan ya. Jangan kan kucing kita, kucing orang lain aja kita kasih makan, dapat ini pahala, dapat berkah. Makanya saya itu di rumah saya usahakan itu ada pakan kucing. Kadang di motor saya siapkan juga ada kucing, saya kasih aja, mau lapar mau nggak kasih aja. Kalaupun dia tidak makan kan ada semut, dia makan nanti dengan semut, kayak gitu aja. Oke, sahabat yang tadi video singkat tentang pengingat bahwasanya kita jangan terlalu banyak urusin orang lain, urusin aja diri kita dulu, baru kita benahi. Kita coba bantu, kita support orang lain atau kita berikan edukasi ke orang lain, karena kita belum tentu benar ya. Jadi jangan terlalu jauh, apalagi sampai menyalahkan Allah. Sudah rajin sholat, sudah rajin mengaji, sudah rajin sedekah, sudah rajin ibadah dan lain-lain, tapi tetap aja masih segitu aja ini rezekinya, atau masih ada dikasih musibah. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Kita tidak punya kapasitas untuk itu ya. Kita saling menyalahkan aja. Oke sahabat Daeng, sampai ketemu lagi di video. Salam satu frekuensi sama Daeng. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.